Saudara, bahasa isyarat ternyata memiliki perbedaan tergantung dari daerahnya. Untuk itu perlu adanya persamaan persepsi untuk lebih memperkaya ilmu bahasa isyarat ini. Ya, dan menyikapi hal tersebut, Koordinator Pusat Bahasa Isyarat Indonesia, Pu Bisindo, mengadakan diskusi dengan tema tuli dari berbagai daerah seperti Lombok, Jakarta, Bandung, dan Malang. Dalam sebuah diskusi, seluruh peserta yang hadir saling berkomunikasi dengan gerakan tangan dan jari. Inilah yang terlihat di sebuah acara kongko bareng teman tuli di tempat ngopi seputaran wilayah Nologaten, Sleman. Kegiatan yang pertama kali digelar ini sebagai ajang saling bertukar pengalaman dan ilmu tentang bahasa isyarat dari asal daerahnya masing-masing. Pasalnya, teman tuli yang datang tak hanya dari Yogyakarta, tapi beberapa kota di Indonesia seperti Lombok, Jakarta, Bandung, Malang, dan lainnya. Koordinator Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Yogyakarta mengatakan pertemuan ini sangat penting karena bahasa isyarat memiliki kekhasan tersendiri tergantung daerahnya seperti Solo dan Jogja yang berbeda sehingga nantinya teman-teman tuli mendapatkan tambahan pengetahuan baru. Selain itu, teman-teman tuli yang hadir dapat mempraktekkan langsung bahasa isyarat yang dipelajari selama ini karena telah mengikuti kelas, sebabnya selama ini teman hanya berkomunikasi melalui tulisan. Rencananya kegiatan serupa ini akan diselenggarakan secara rutin minimal sebulan sekali agar bisa semakin beradaptasi dan menghargai perbedaan, sehingga kedepannya bahasa isyarat akan lebih berkembang di tengah masih sedikitnya guru bahasa isyarat yang ada di Puspisindo sendiri. Saat ini hanya terdapat 10 pengajar bahasa isyarat sehingga dengan bertambahnya kemampuan teman-teman tuli berbahasa isyarat, nanti bisa mengajar ke teman-teman tuli yang lain yang belum bisa bahasa isyarat. Pertemuan teman tuli nanti dapat dikemas dengan suasana berbeda, misal jalan bareng atau berwisata bersama atau ketika bulan Ramadan bisa diadakan buka bersama teman tuli. Dari Puspisindo, murid-murid dari Puspisindo itu adalah pusat pembelajaran bahasa isyarat Indonesia. Nah, di sini Puspisindo dan Yogyakarta PLJ membuat seperti kelas umum, jadi teman-teman dengar bisa memahami bahasa isyarat, bisa berkomunikasi dengan teman-teman tuli, jadi mereka akan mendapatkan ilmu yang baru. Nah, pertemuan ini itu untuk mengadaptasi, jadi antara tulisan tidak, biasanya kan teman-teman dengar takut untuk berkomunikasi. Nah, biasanya menggunakan tulisan ya, jadi ini kita mau buat seperti acara yang lebih inklusif supaya mereka tambah pengalamannya. Harapannya semoga acara ini bisa rutin diagendakan, jadi bukan hanya ini aja, terus mungkin bisa kayak berkembang nanti sesuai kayak misalnya pas Ramadan ya mungkin bisa juga kita kayak acara buka bersama atau nanti bisa berkembang ke jalan-jalan bareng tuli dengan teman-teman dengar gitu. Jadi hari ini emang pertama kali, sebelumnya belum pernah. Dan saya melihat di sini minat dari teman-teman ternyata antusias sekali, buktinya banyak yang datang. Bahasa isyarat itu tidak universal karena ada ciri khasnya masing-masing, seperti perbedaan bahasa Sunda dan Jawa. Untuk bahasa isyarat di luar negeri biasanya menggunakan American Sign Language dengan tambahan gestur atau gerak badan. Namun meskipun berbeda, para teman tuli masih bisa mengandalkan gerakan visual yang kuat. Belajar bahasa isyarat membutuhkan proses yang lama karena ada tahapan kelas yang dilalui selama 2 tahun. Untuk itu, teman tuli yang belajar bahasa isyarat harus sering berkomunikasi dengan teman tuli yang lain. Demikian Paulus Yesaya Jati, TVRI Yogyakarta.